Bahkan Pak RT pun mengaku sempat ditawari daging dalam baskom berwarna merah oleh pelaku yang ternyata potongan tubuh istrinya. Di jalan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, selamat datang kembali di Ujang Halu Channel. Salam sejahtera, sehat selalu semuanya. Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Ciamis, Jawa Barat. Sebuah perkampungan yang menjadi saksi bisu terjadinya kasus menggegerkan yang membuat warganya ketakutan. Pak Tarsum, seorang suami yang tega membunuh dan memutilasi Yanti istrinya hingga menawarkan potongan jasad istrinya kepada warga sekitar. Masalahnya mau peso. Di jalan. Astagfirullahaladzim. Peristiwa mengerikan ini terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pak Tarsum memutilasi istrinya menjadi beberapa bagian. Kejadian pembunuhan tersebut diketahui oleh ketua RT yang diberitahukan oleh warga ketika hendak berangkat kerja. Bahkan Pak RT pun mengaku sempat ditawari daging dalam baskom berwarna merah oleh pelaku yang ternyata potongan tubuh istrinya. Kalau awal pembunuhan sama itu saya kurang mengetahui, soalnya saya udah berangkat mau kerja gitu, cuman dapat informasi ada yang informasiin di tempat kerja gitu istilahnya. Saya dibilang katanya ada kejadian, saya sangka itu kejadian itu bukan pembunuhan gitu, istilah sakit seperti yang 2 hari ke belakang gitu. Saya pergi, langsung ada informasi, udah ada informasi, saya langsung kembali ke sini, gitu, ke lokasi, gitu, ke tempat. Ternyata di tempat itu udah ada kejadian pas papasan sama si pelaku, gitu. Jadi katanya ketika Pak RT ditawari daging dalam baskom, Pak Tarsum sambil ngomong, peser daging Yanti, peser daging Yanti, yang artinya beli daging Yanti, beli daging Yanti. Ini bahasa Sunda ya, Jawa Barat, dan pelaku berkeliling nawar-nawarin sambil bawa baskom isi jasad itu. Ngeri ya. Di tempat itu udah ada kejadian pas papasan sama si pelaku gitu istilahnya. Dia udah membawa baskom berisi daging, dia masih bawa pisau, jadi nawarin nama saya, itu Pak, tolong beli nih daging si Yanti, nih daging si Yanti sudah. Warga yang mengetahui kejadian itu pun berlarian ketakutan. Pasalnya pada saat menawarkan daging Yanti, pelaku masih membawa pisau. Warga pun kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rancah. Setelah kepolisian datang untuk mengamankan pelaku, polisi pun menjelaskan kondisi Yanti, istri pelaku, meninggal dunia dalam keadaan termutilasi di beberapa bagian tubuh. Korban diduga dibunuh dengan cara dipukul dengan kayu di bagian kepala, lalu dimutilasi di bagian kedua lengan dan kedua kakinya, sedangkan tubuh dan kepala masih menyatu. Jadi 2 tangan, 2 kaki, hanya sebatas lutut. Dari paha, mungkin ya, dari paha sampai ke kepala itu utuh ya. Ini mengerikan sekali. Ketua RT setempat pun mendapat informasi bahwa Pak Tarsum mengeksekusi istrinya di jalan saat korban hendak berangkat pengajian ke masjid. Pak Tarsum diduga memukul korban menggunakan kayu balok hingga kemudian memutilasi jasad istrinya. Tapi pasca ditemukannya itu ada sendal korban itu di. Nah itu mungkin itu soalnya di situ ada benda gitu. Pertama mungkin sendal korban kayaknya, kedua ada gelang korban, terus ada 1 buah sepotong balok gitu. Mungkin bekas memukul atau apa, mungkin itu juga saya kurang tahu, soalnya saya nggak mengetahui awalnya gitu. Aksi penangkapan pelaku oleh Serka Karnita, anggota TNI Babinsa Cisontrol, cukup menegangkan karena Pak Tarsum dalam kondisi labil
dengan membawa pisau yang sempat hendak menyerang warga sekitar. Namun akhirnya Pak Tarsum bisa dilumpuhkan dan diamankan meskipun Pak Tarsum mengalami luka-luka di bagian kaki karena hendak bunuh diri. Ketika upaya penangkapan itu Pak Tarsum udah mencoba untuk menghabisi dirinya sendiri, pemirsa ya. Ada percobaan bunuh diri setelah dia terpojok, dia berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Coba melukai diri sendiri, itu benar nggak Dan? Ya betul, jadi berdasarkan pemeriksaan fisik setelah pelaku kami amankan ditemukan beberapa goresan senjata tajam di lengan kiri dan juga ada tusukan benda tajam di betis sebelah kanan belakang. Menurut keterangan Pak RT, Pak Tarsum dikenal orang baik-baik yang suka bersosial. Bahkan Pak Tarsum adalah seorang pembisnis jual beli kambing. Siapa tahu Pak RT ini pelaku ini sebelumnya pernah depresi atau masalah atau apa? Kalau sebelumnya nggak ada, gitu. Biasa-biasa orang baik-baik gitu, bergaul sama keluarga, sama tetangga, sama itu ini nggak ada. Dia orangnya orang baik-baik, bukan orang nggak ada terkecuali di lingkungan, di masyarakat, di umum, berjamaah biasa gitu, pergaulan biasa, bicara ya normal biasa gitu. Sosok Yatim itu orangnya baik-baik aja, biasa, solider dia itu. Bahkan dia tuh berani berkorban gitu, berkorbannya. Jadi dia itu orangnya gimana ya? Jadi istilahnya yang penting nggak mau merugikan orang lain daripada merugikan orang lain, lebih baik rugi sendiri gitu. Dia orang baik kok, benar. Semua orang juga di sini tetangga nggak ada yang nyangka seperti itu gitu. Kalau Makanya masyarakat di sini agak-agak shock atau trauma karena nggak perilakunya itu nggak mencurigai dari awalnya, nggak ada. kalau untuk pekerjaannya sehari-hari itu apa dia? Kalau pekerjaan sehari-hari dia itu jual beli kambing. Jual beli kambing. Katanya 3 hari sebelum kejadian ini Pak Tarsum sempat mendatangi Pak RT dan meminta bantuan untuk merawat atau menjaga anaknya dengan alasan mau pergi merantau ke Kalimantan. Kalau keluar rumah sih enggak gitu. 3 hari yang sebelumnya itu cuman pernah datang ke rumah saya pada malam Rabu gitu. Dia bilang, cuman yang saya curigain karena saya datang ke yang minta bantuan. Saya bilang bantuan apa? Cuman dia bilang tolong titip anak saya, tolong titip anak saya, didik katanya, tolong ngurusin biar jadi orang yang benar, katanya yang baik gitu, tolong ibadah gitu. Nah saya tanya, karena kecurigaan nggak biasanya dia menitipkan anak. Saya tanya, kamu mau kemana? Udah nitipin anak, saya mau kerja, katanya. Kerja kemana? Ke Kalimantan. Nah udah itu saya tanya ya panjang, Kalimantan itu mau kerja apa gitu, sama siapa. Jadi saya bilang gitu, dia mau kerja sama temen katanya, pelihara ikan katanya gitu. Ya mungkin nama temennya dia nggak bilang siapa gitu, cuman sama temen aja gitu. Jadi saya nggak tahu. Nah setelah itu dia tolong hari Rabu anterin deh ke tempat teman saya, katanya saya mau berangkat hari Rabu. Kata saya Rabu besok, bukan Rabu depan katanya dia gitu. Jadi istilah bukan malam Rabu yang kemarin itu, jadi Rabu besok gitu maksud dia. Nah setelah itu soalnya udah pas keluar rumah pas adzan maghrib gitu, langsung dia keluar mau kemana, kayak mau pulang gitu. Saya tanya gitu, saya belum pulang, saya ditanya, kalau kamu mau berangkat kerja itu ada pertengkaran apa enggak sama istri gitu. Dan saya tanya gitu panjang lebar gitu, kalau memang kamu berangkat secara sadar mau kerja silahkan berangkat, cuman kalau kamu berangkat kerja lagi emosi saya tidak ngizinin gitu, jangan gitu. Ya ini ironis sekali ya, padahal hubungan rumah tangga antara pelaku ya Pak Tarsum dan Ibu Yanti sebagai korban diketahui rukun dan harmonis saja sebelum kejadian ini gitu. Suami istri itu dengan internalnya baik-baik Pak? Iya baik-baik, nggak ada dengar pertengkaran, cekcok, saya nggak tahu gitu. Ya mungkin kalau masalah keluarga ya
pertengkaran kecil-kecil itu mungkin biasalah antara rumah tangga, mungkin ada gitu. Cuman kalau pertengkaran yang melebihi itu nggak terdengar. Nggak gitu. terdengar. Nggak ketahui saya gitu. Tidak Nggak pernah laporan ke bapak misalnya Nggak ada. istrinya Nggak ada. dipukul nggak? Nggak ada. Menurut keterangan Pak Akmal, Kapolres Ciamis yang mendapatkan informasi dari para saksi, sebelum kejadian, korban dan keluarganya sempat menyampaikan ke Puskesmas Ranca terkait perubahan perilaku dari suaminya atau si pelaku. Beberapa hari terakhir kondisi kejiwaan pelaku memang ada perubahan, gampang marah, berubah-ubah suasana hatinya dan sempat kabur dari rumah. Keluarga sempat ngasih obat penenang tuh ya untuk Pak Tarsum dari pihak Puskesmas, dan pihak Puskesmas pun meminta keluarga agar selalu mengupdate perkembangan perilaku Pak Tarsum. Namun sayangnya hingga peristiwa pembunuhan disertai mutilasi ini terjadi, pihak Puskesmas tidak mendapatkan updatean dari keluarga mengenai perkembangan perilaku dari Pak Tarsum ya. Ya betul, jadi kurang lebih seminggu yang lalu bahkan istri atau korban ini sempat menghubungi pihak Puskesmas Ranca, dan pihak Puskesmas sudah sempat datang untuk melakukan komunikasi dengan pihak pelaku, dan kemarin juga saya langsung berkoordinasi dengan petugas yang berkunjung ke rumah pelaku dan menyampaikan bahwa yang betul petugas sempat datang dan memberikan semacam obat penenang kepada pelaku dan berkomunikasi dengan pelaku dan menyampaikan bahwa kondisinya baik-baik saja. Tapi petugas dari Puskesmas juga menyampaikan kepada korban dan keluarga pelaku untuk mengupdate perkembangan perilaku dari pelaku tersebut. Tapi sampai dengan kejadian kemarin tidak ada update yang disampaikan oleh pihak keluarga maupun korban. Nah, ketika Pak Tarsum ini sudah diamankan ya, sudah ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel, Pak Tarsum seakan tidak ingat perbuatan yang telah ia lakukan hingga bertanya kepada polisi ya, nyata teu ieu jam sabaraha ieu, nyata teu ieu macet di jalan, yang artinya nyata nggak sih ini jam berapa ini, nyata nggak sih ini macet di jalan. Ngeri ya. Jadi Pak Tarsum ini kayak nggak ingat apa-apa loh. Aduh, nyata tuh yuk, hah? Itu nyata tuh. Yuk jangan sebelah yuk. Polisi pun kini masih mendalami motif dari pembunuhan ini pemirsa, dan tidak mau terburu-buru untuk menyimpulkan karena beredar juga isu di media sosial yang mengatakan bahwa pemicu Pak Tarsum membunuh istrinya dikarenakan depresi karena anaknya terlilit hutang judi online hingga ratusan juta. Dan kesal juga nih Pak Tarsum kepada sang istri yang selalu membela dan memanjakan anaknya. Namun pihak keluarga pun membantah hal itu dan menduga bahwa Pak Tarsum depresi karena bisnis jual beli kambingnya bangkrut. Polisi pun belum bisa mendapatkan keterangan dari pelaku, yaitu Pak Tarsum, dikarenakan kondisinya yang masih labil. Polisi pun kemungkinan akan melibatkan psikolog untuk memeriksa kejiwaan pelaku yang kini ditahan terpisah di ruang isolasi. Jadi terakhir untuk kondisi pelaku sampai pagi ini masih labil ya, jadi kadang bisa diajak berkomunikasi dengan baik, kadang yang bersangkutan juga diam. Jadi sementara kami tempatkan di sel isolasi terpisah dengan tahanan yang lain. Oke. Jadi saat ini belum bisa memberikan keterangan apapun berarti ya? Ya sementara kita belum bisa menggali terlalu jauh. Kemarin atau semalam sempat kami coba untuk melakukan interogasi awal, pemeriksaan awal, dan ternyata belum bisa untuk kami lanjutkan karena memperhatikan kondisi psikis dari pelaku yang masih naik turun ya, kadang emosi, jadi tidak layak untuk dilanjutkan pemeriksaan. Oke. Kapan rencana akan diperiksa secara kejiwaan kemudian? Secara kejiwaan rencana hari Senin kami sudah koordinasi dengan dokter jiwa, nanti akan dilakukan pendalaman. Oke. Ini benar-benar kasus yang menggegerkan sekali dan cukup mengerikan ya, karena Pak Tarsum itu sampai
jasadnya itu dibawa ya, dan ada sempat warga memvideokan itu ditawarin sama Pak RT di sana ya, dan ditawarin juga kepada warga di sana, dan warga pun sampai berhamburan berlarian karena takut gitu kan. Pak Tarsumnya bawa pisau, bawa baskom yang isinya potongan tubuh dari istri Pak Tarsum ya, Bu Yanti. Ini ngeri sekali sumpah ya. Jadi ini juga pelajaran ya buat kita semua sebenarnya. Apabila kita punya masalah atau sedang mengalami permasalahan, baik itu permasalahan dalam rumah tangga atau permasalahan seputar kehidupan ya, entah itu pekerjaan, entah itu dengan pasangan, dengan pacar, entah itu soal utang piutang yang biasanya menjadi pikiran ya. Coba kalian bicarakan dengan teman dekat, dengan keluarga. Intinya harus ada seseorang yang bisa mendengar keluh kesah kita ya, meskipun mereka tidak semuanya bisa membantu, tapi mereka mungkin orang-orang terdekat kita, teman kita atau keluarga akan ngasih solusi gitu loh. Jangan dipendam sendiri, jangan ditelan sendiri, yang akhirnya kita tidak bisa menampung beban yang terlalu berat, akhirnya kehilangan kesadaran, akal sehat dan kesadaran gitu ya, sehingga itu rawan sekali memicu hal-hal yang kriminal akhirnya gitu, seperti itu. Ini luar biasa sekali ya, tahun ini makin banyak kasus-kasus yang sangat menggegerkan. Salah satunya kasus Pak Tarsum di Ciamis ini yang sampai sekarang masih menjadi perbincangan, dan ini viral sekali ini kasus ini. Ujang ucapkan kepada kalian terima kasih karena sudah menyimak sampai ke menit ini. Semoga sehat selalu, lancar rezeki, dan selalu ada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujang Halu pamit, sampai jumpa lagi di next video.